Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Satria dengan nomor absen 27 dengan NBI 1412122. Yang terhormat dosen pengampu, Bu Erni Puspanantasari. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah analisis produktivitas terutama di kelas S, yaitu model pengukuran produktivitas dengan pendekatan pospak pada PT Baja Nusantara Steel. Profil perusahaan. PT Baja Nusantara Steel merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi baja tulangan dan baja profil. Manajemen ingin mengukur produktivitas menggunakan metode POSPAK selama periode Januari 2025 hingga Maret 2026. Berikut adalah data tabel keuangan perusahaan dari bulan Januari 2025 hingga 2026 selama 15 bulan. Dari tabel berikut, ada beberapa aspek, yaitu aspek produksi, aspek organisasi, aspek penjualan, aspek produk, aspek tenaga kerja, dan aspek modal. Perhitungan, mohon maaf, perhitungan rasio produktivitas. Kali ini saya mengambil contoh perhitungan aspek produksi. Untuk aspek produksi dari bulan Januari 2025 hingga bulan Maret 2026 seperti tabel di sebelah kiri. Untuk mencari perhitungannya yaitu rasio produktivitas produksi, yaitu pendapatan bersih dibagi HPP. Dari bulan Januari 2025 mendapatkan 1,31, bulan Februari 2025 mendapatkan 1,28, hingga Maret 2026 mendapatkan 1,35. Perhitungan rasio produktivitas, contoh perhitungan aspek produksi berdasarkan gambar grafik dan analisis. Berikut adalah contoh. Kali ini saya mengambil contoh aspek produksi. Menurut analisis, berdasarkan grafik ataupun rasio produktivitas aspek produksi, beberapa kondisi yaitu dari rasio produktivitas aspek produksi tertinggi adalah 1,35 di bulan Maret 2026, aspek terendah adalah 1,09 di bulan Agustus 2025, dan aspek di antara tengah-tengah, yaitu antara tertinggi dan terendah adalah 1,24 di bulan Maret 2025. Perhitungan indeks produktivitas IP. Kali ini saya mengambil contoh aspek produksi juga, yaitu untuk mencari indeks produktivitas ataupun IP. Kali ini saya menggunakan periode dasar bulan Januari 2025, yaitu 1,31 dibagi 1,31 sama dengan 100%, 1,28 dibagi 1,31 sama dengan 98% di bulan Februari 2025, hingga bulan Maret 2026 mendapatkan 103%. Contoh perhitungan aspek produksi, grafik, dan analisis sebagai berikut, yaitu dalam tabel tersebut dapat dianalisis beberapa kondisi, yaitu untuk indeks produktivitas aspek produksi tertinggi adalah 103% di bulan Maret 2026, produksi terendah adalah 83% di bulan Juli 2025, dan produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 95% di bulan November 2025. Perhitungan rata-rata rasio produktivitas. Kali ini adalah rasio produktivitas keseluruhan aspek. Mulai dari aspek produksi, aspek organisasi, aspek penjualan, aspek produk, aspek tenaga kerja, dan aspek modal. Berikut yaitu perhitungan rata-rata rasio produktivitas. Rasio produktivitas keseluruhan aspek berdasarkan hasil perhitungan dari beberapa aspek, yaitu produksi mendapatkan 8, totalnya mendapatkan 18,39, aspek organisasi mendapatkan 40,47, aspek penjualan mendapatkan 65,14, aspek produk mendapatkan 7,76, aspek tenaga kerja mendapatkan 92,52, aspek modal mendapatkan 18,77. Untuk rata-ratanya yaitu
aspek produksi yaitu 1,23, aspek organisasi 2,70, aspek penjualan 4,34, aspek produk 0,52, aspek tenaga kerja 6,17, dan aspek modal 1,25. Berikut adalah rasio produktivitas keseluruhan aspek berdasarkan grafik dan analisis. Dari gambar keseluruhan aspek, grafik rata-rata rasio produktivitas produksi dapat dianalisis, yaitu keseluruhan aspek tertinggi adalah 6,17 di aspek tenaga kerja, rata-rata untuk aspek terendah adalah 0,52 di aspek produk, dan rata-rata aspek tengah-tengah yaitu antara tertinggi dan terendah adalah 4,34 di aspek penjualan. Berikut adalah total keseluruhan indeks produktivitas keseluruhan aspek, yaitu aspek produksi, aspek penjualan, aspek organisasi, aspek produk, aspek tenaga kerja, dan aspek modal. Untuk indeks produktivitas keseluruhan aspek berdasarkan hasil perhitungan, yaitu aspek produksi mendapatkan 14,06, aspek organisasi mendapatkan 15,18, aspek penjualan mendapatkan 13,03, aspek produk mendapatkan 13,58, aspek tenaga kerja mendapatkan 11,56, aspek modal mendapatkan 15,46. Dan untuk rata-ratanya, yaitu aspek produksi mendapatkan 0,94, aspek organisasi 1,01, aspek penjualan 0,87, aspek produk 0,91, aspek tenaga kerja 0,77, dan yang terakhir aspek modal mendapatkan 1,03. Berikut adalah keseluruhan aspek indeks produktivitas dari gambar dan analisis. Untuk rata-ratanya, yaitu berdasarkan gambar keseluruhan, rata-rata indeks produktivitas produksi, rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 1,03, yaitu aspek modal. Untuk aspek terendah, yaitu 0,77 aspek tenaga kerja. Untuk aspek tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 0,87 aspek penjualan. Peningkatan perbaikan rata-rata rasio produktivitas, yaitu rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,58, yaitu pada aspek produk. Untuk tindakan perbaikan, yaitu perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakaian, keuntungan produk, analisis nilai. Untuk perbaikan yaitu berdasarkan grafik. Aspek produk mencatat rasio produktivitas terendah yaitu 0,58 yang mengindikasikan ketidakoptimalan perbandingan antara gross margin dengan direct product cost, sehingga diperlukan tingkatan koreksi struktural untuk mengatasinya. Perusahaan perlu melakukan perencanaan produk secara berkala guna menjelaskan spesifikasi dengan kebutuhan pasar, serta mengoptimalkan pengembangan produk melalui inovasi fitur dan efisiensi bahan baku agar mampu menekan biaya produk dan pada akhirnya meningkatkan rasio produktivitas secara berkelanjutan. Untuk peningkatan perbaikan rata-rata indeks produktivitas ataupun IP, yaitu rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,77, itu aspek tenaga kerja. Untuk tindakan perbaikan yaitu pendidikan dan latihan, perencanaan sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja. Perbaikan yaitu berdasarkan hasil evaluasi grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Aspek tenaga kerja mencatat nilai terendah berdasarkan hasil evaluasi grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Aspek tenaga kerja mencatatkan nilai terendah yaitu 0,58. Capaian ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan yang tinggi antara total beban upah yang dikeluarkan perusahaan terhadap keuntungan kotor, total wax dan gross margin yang dihasilkan sehingga memerlukan penataan ulang pada sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk kesimpulan yaitu berdasarkan analisis post periode bulan Januari 2025 hingga
bulan Maret 2026, aspek produk menjadi yang paling kritis dengan rasio 0,58 gross margin versus direct product cost tidak optimal. Sedangkan aspek produksi memiliki indeks terendah 1,1,006 dan rasio terendah kedua yaitu 1,33. Efisiensi utilitas modal lambat. Perbaikan pada produk yaitu lakukan perencanaan berkala dan pengembangan fitur secara efisiensi bahan baku pada produksi. Tingkatkan presisi perencanaan, tata ulang layout ergonomis, dan perketat pengendalian ongkos dan kualitas untuk menekan reject. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.